Hari ke-7 Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi on the Job Learning BBGP Jabar. Kita semua terus diberikan kesehatan ya, diberikan rezeki gitu ya, yang melimpah, amin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang bermanfaat ya. Bapak Ibu, alhamdulillah meskipun kita secara virtual ya bertemunya, tapi kita masih bisa bersilaturahmi, kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini gitu ya, kegiatan kegiatan Kombel ini Bapak Ibu. Nah ini kita masih sama agendanya ya, masih diskusi ya Bapak Ibu, kita diskusi, refleksi gitu ya terkait kegiatan on the job learning yang sedang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu hari ini ya. Terkait biasa kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing Bapak Ibu. Berdoa dipersilahkan. Selesai sejauh mana kesiapan belajar anak gitu ya sebelum mengikuti pembelajaran, dan sejauh mana gitu ya pemahaman anak ya setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah kemarin sudah disampaikan oleh Bu Rina ya bahwa asesmen itu dimulai dari asesmen awal ya, ada asesmen awal, asesmen bisa dilakukan oleh kita ya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal anak atau kesiapan belajar anak gitu ya. Itu sebagai bahan kita untuk merancang atau merencanakan seperti apa gitu kan ya kegiatan atau proses pembelajaran yang dilakukan untuk bisa memenuhi. Nah, cuma sekarang itu kita bahas tentang bagaimana pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasinya. Gitu. Nah, kalau kemarin kan asesmen awal, maksudnya Bapak Ibu yang akan kita diskusikan sekarang ini terkait bagaimana implementasi pembelajaran terdiferensiasi. Tujuan pembelajarannya di sini adalah nanti Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran terdiferensiasi dalam pembelajaran secara konten, proses maupun produk ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, terdiferensiasi pembelajarannya. Jadi kita mulai dari pendahuluan ya, Bapak Ibu kita sepakat gitu ya di selesai tepat waktu gitu ya misalkan ya. Kemudian aktif diskusi gitu ya. Mulai dari dirinya nanti Bapak Ibu presentasikan gitu ya. Kami kan sudah diisi ya sama Bapak Ibu apa sih yang sudah Bapak Ibu pahami dalam menerapkan pembelajaran terdiferensiasi baik konten, proses maupun produk. Nah kemudian nanti ya karena kita mencontohkan gambar gitu. Yang kedua kita tidak harus lagi dulu mengelompokkan mana yang visual mana yang auditori. Setelah yang kedua, kita bercerita tentang pisang. Hey, kemarin saya pergi ke kebun, ternyata di kebun itu ada pohon pisang kalau anak-anak. Tadi ada pisang apa saja ya? Kalau tadi digambar pisang apa? Ambon. Ada yang tahu nama-nama pisang itu? Berarti untuk melayani yang auditori. Tapi yang visual pun jadi ikut gitu. Itu akan lebih dikuatkan, Bu. Akan lebih dikuatkan. Terus untuk yang ketiga, kata Ibu tadi, kalau begitu kita buktikan yuk. Ternyata di belakang sekolah kita itu ada pohon pisang. Yuk kita bareng-bareng pergi ke belakang sekolah, membuktikan apa yang ada di gambar dan yang diceritakan. Itu untuk melayani mereka yang kinestetik. Jago tuh Bu, yang visual mah diajak berkeliling gitu teh. Kali gitu tidak mau, tapi tidak apa-apa karena dia sudah terlayani waktu di visual gitu. Sementara yang kinestetik ketika diajak bercerita dia itu malas, nguap gitu, terus mengganggu orang lain. Nah itu yang saya pahami dengan diferensiasi konten gitu Bu. Jadi tidak apa-apa layani satu kelas, tapi kita harus ingat bahwa di kelas itu tidak visual semua, tidak cukup hanya menayangkan gambar, tidak cukup hanya memberikan bacaan teks. Yuk, ya, jadi semua terlayani. Seperti itu mungkin Ibu. Terima kasih. Betul, iya. Jadi nggak dibeda-beda. Jadi Mas setuju ya dengan apa yang sampaikan. Jadi dalam satu ini cara mengajarnya itu dengan itu semua digabung gitu. Jadi tidak membeda-beda mana yang kinestetik mah sendirilah diberikan ininya seperti ini, seperti tadi ya diajak keluar. Enggak, jadi semuanya ikut. Semuanya tiga-tiganya dapat, tapi kalau yang punya yang tadi Pak yang sampaikan yang sifat kinestetik pasti serius. Nah, yang enggak mungkin ya diam aja, kurang kayak gitu sih. Bayangan saya juga kayak gitu Pak Yayan, betul. Nah, cuma yang kalau di TK kan emang itu udah biasa ya, dari dulu itu kan selalu ada 3 kegiatan bermain ya pada saat menyampaikan satu tema itu. Nah, terus sama satu kegiatan untuk pengaman ya kan, jadi untuk antisipasi yang sudah selesai itu kan tidak kemana-mana, jadi ikut lagi ya di kegiatan pengaman itu. Nanti yang gantian. Nah, kayak gitu jadi sebenarnya bagus juga untuk mengakomodir yang tadi yang minat anaknya yang beda-beda itu, minat ya, yang suka misalnya seni, yang suka misalnya menggambar atau buat kolase gitu kan ya, kayak gitu. Nah cuma mungkin
satu tema masih tentang pisang gitu ya. Jadi itu yang nanti produknya nanti beda-beda gitu. Nah, itu. Iya Ibu, jadi satu hari kami menyampaikan satu tema, misal dulu hari ini tema pisang, jadi kegiatannya berhubungan dengan pisang gitu. Jadi untuk juga misalnya kita mengupas pisang itu dalam 1 minggu. Jadi di awal kegiatan di hari Senin semua anak kami ajak ke kebun gitu, sebagai pengetahuan awal karena anak-anak kan harus konkret dengan benda nyata gitu. Kita juga diberikan PR membawa pisang sehingga hasilnya berbeda-beda untuk membedakan bentuk pisang dan nama pisang seperti itu Pak. Jadi untuk diferensiasinya itu ya kami menyediakan 4 ragam main yang tadi itu Pak untuk memenuhi kemampuan anak yang berbeda-beda itu gitu. Jadi ya dari satu hari itu ragam main, jadi kita bisa melihat potensi anak yang kognitif mana, kalau misalnya kami PAUD bahasa atau yang seni atau yang motorik halus atau kasari seperti itu kurang lebih Pak. Mungkin Bu Haji atau Ayu mau menambahkan. Bu Dini izin Bu Dini. Ya mangga Bu Nung. Ya. Bukan itu tapi secara istilah baru gitu ya Bu Yati. Dan itu jangan khawatir semuanya seperti itu Bu Yati ya. Insya Allah ini perlu kami sampaikan, mungkin para guru sampaikan kepada yang terhormat Ibu Fasilitator Bu Dini dan Ibu Safina bahwa sebenarnya insya Allah 90% dari istilah-istilah yang ditampilkan di secara konsep ini sudah biasa kami lakukan. Cuman itu istilah-istilahnya gitu. Oh ini maksudnya ke sini, itu maksudnya ke sini, termasuk kata Bu Haji Nung. Ini teh nggak biasa, tapi tara di mana kotak-kotakan ini bagian ini, mana bagian ini gitu ya Bu Dini. Nah dengan demikian kita akan disadarkan bahwa ternyata oh iya itu teh lagi itu gitu ya. Nah kaitannya dengan screening mohon dijelaskan screening itu seperti apa? Itu yang pertama ya Bu Yati ya. Terus yang kedua loose part ya. Loose part itu kan bagian yang kosong gitu ya Bu ya. Artinya itu seperti itu atau bagaimana? Itu saya tahunya itu loose itu hilang ya. Itu bagian. Oh ini kalau merangkai kata hurufnya ada yang hilang gitu, atau membuat rumah-rumahan baloknya ada yang hilang atau bagaimana gitu, saya kurang tahu itu. Terus tadi Bu Yati katanya ribet dengan yang diribetkan itu adalah dengan pendokumentasian. Saya yakin tidak ribet kalau Bu Yati karena ada Ayam tuh luar biasa. Ada dokumentasi lengkap ya dengan adanya Pak Ayam. Begitu Bu Yati, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yayan. Jadi saya mencoba menyampaikan sesuai pemahaman kami. Jadi mohon maaf kalau masih ada kekeliruan. Jadi screening itu sekarang atau istilah PPDB baru, PPDB penerimaan peserta didik baru itu tahun ajaran baru ya. Ya, tahun ajaran baru. Kami menyediakan selain formulir identitas peserta didik itu ada hobi, minat dan harapan orang tua menyekolahkan ke lembaga kami. Itu kan screening, kemudian ada lebih deteksi tumbuh kembang anak. Jadi tumbuhnya kami tinggi badan anak, menimbang anak, kemudian lingkar kepala anak sesuai tidaknya dengan usianya. Itu tumbuhnya. Untuk perkembangannya, kalau sosial emosionalnya dapat dilihat secara kalau misalnya anak pas daftar masih ngintil, bahasa Sundanya apa ya? Saya segitu, 10, kalau misalnya yang udah bisa 10 ya 10 gitu. Nah itu berarti kan sebenarnya itu pembelajaran berdiferensiasi juga gitu kan, seperti itu. Cuma kalau di TK memang lebih sederhana ya. Izin Bu. Iya ya, tapi ini mumpung ada Bu Haji Nung dan kawan-kawan, kita semua lah mengapresiasi sangat tuh dengan pengelolaan pembelajaran di TK ya. Kemarin kebetulan sempat membersamai CGP di sebuah TK gitu ya. Masuk dari jam 8 sampai jam 10 lebih. Kalau di khususnya di SMP sajalah, di SD juga insya Allah sama, atau di SMA apalagi kan cukup dengan clear instruction. Jadi asal instruksinya sudah jelas, guru itu kan tinggal mengawasi, mendampingi dan tidak terlalu itu. Ini Bu, saya dari mulai Bapak Ibu, sekarang mungkin ke jenjang yang lain, bangga kalau ada yang mau tampil lagi silahkan gitu ya, mau sharing pengalamannya. Baik, dari Pak Budi ya. Terima kasih Bu. Ini Bu ingin menanggapi dari yang barusan diskusi, terberikan pencerahan, apalagi dalam saya sebagai guru SD Bu, memang kan di SD itu ada 2 tahap. Ada tahap kelas bawah atas. Nah justru yang dibutuhkan di SD itu adalah jiwa-jiwa seperti guru-guru PAUD yang kelas rendah itu, kelas rendah. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan itu untuk kelas atas itu adalah karakter yang mudah kuat, apalagi kelas 1 gitu kan sifatnya seperti TK, masih TK ya, masih ogo, butuh kayak tadi seperti Bu Yati bilang bahwa anak selalu dilayani, anak selalu disayang gitu ya. Nah itu memang dibutuhkan untuk kelas rendah itu agar karakter yang diberikan secara klasikal melalui media passage, misalnya ada sebuah teks, semuanya aja membaca ya tentang teks suatu topik. Terus ada juga gambar. Kalau misalnya disinyalir dalam kelas itu ternyata dengan passage saja sudah oke, maka kita tidak harus, walaupun misalnya di perencanaan pembelajarannya sudah disiapkan tiga pembedanya atau 3 media yang berbeda. Tapi kalau efektif dengan hanya salah satu moda saja, tidak jadi masalah. Setelah itu kita dibawa ke gambar dan atau audio visual atau video.
Terus implementasi strategi menyiapkan berbagai referensi resmi seperti aturan penilaian yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau di Kurmer ada Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Jadi kita tidak gampang. Pokoknya ini saja yang untuk pembelajaran diferensiasi. Kemudian tapi waktu itu masih dalam konteks kita hanya baru memfasilitasi secara sederhana gitu ya, tidak secara keseluruhan. Artinya waktu itu karena di sekolah saya pun handphone masih tidak diperbolehkan dibawa ke sekolah. Nah, ketika saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka saya fasilitasi peserta didik untuk membawa perangkatnya dengan tujuan artinya begini, agar saya mencoba mulai menerapkan siswa itu jadi tidak hanya belajar dari saya sebagai pusat belajarnya, tapi saya hanya mengarahkan kepada peserta didik untuk gunakan HP pintar Anda. Termasuk begini, ketika di Google itu kan ada Google Lens ya gitu ya, di Google Lens. Kemudian karena saya waktu itu mengajar pelajaran IPA, kita coba waktu itu dengan ciri-ciri dari tumbuhan. Kemudian siswa diajak keluar oleh saya semuanya, kemudian menggunakan kamera handphonenya di Google Lens, kemudian untuk memfoto daun dan sebagainya. Ternyata siswa masih belum banyak yang menggunakan fasilitas tersebut, sehingga itu menjadi hal baru. Dan coba kamu cari tahu ini, kemudian nantinya larinya kepada determinasi jadi mulai ini kelasnya apa begitu ya, kemudian nama tumbuhannya apa, masuk ke kelas apa dan sebagainya. Sehingga ini ternyata bisa dari sini, iya makanya silakan gunakan. Nah, barangkali ini salah satu pemanfaatan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga memang siswa ketika dibawa keluar kelas itu dengan tetap di bawah bimbingan kita belajar. Yang menjadi kendala betul-betul benar Pak Budi ya. Ini sama dengan yang saya rasakan, yaitu pembuatan rubrik penilaian proses pembelajaran yang dirasa lebih kompleks. Karena ini penilaian adalah subjektif gitu ya. Penilaian yang tidak seperti pertanyaan yang sudah pasti, tapi ini adalah pertanyaan yang berubrik dan tesnya juga subjektif. Maka dengan demikian, kalaupun ini dirasa sangat kompleks, tetap harus kita lakukan. Kalau saya sih begini Pak, rubrik penilaian video banyak tuh di internet, ambil, dan di ATM. Waktu observasi di proses, tentunya banyak hal yang kita bisa lihat ya, antusiasme anak terhadap apa yang ditayangkan terhadap video juga, tapi kan itu mah hanya menggunakan teknik observasi gitu ya, observasi tentang keterlibatan peserta didik ke dalam pembelajaran. Nah, kalau indikatornya mengidentifikasi informasi yang ada di video, mungkin kita bisa menyiapkan soal ya dan penayangannya dari video, tapi itu secara klasikal. Kalau itu secara klasikal berarti itu sudah harus dipastikan anak tersebut suka dengan tayangan video gitu. Itu hanya untuk proses. Jadi dan diawali dengan begini. Alhamdulillah waktu itu pernah ikut menjadi tim penulis. Pak Yayan mungkin sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Pak Budi terkait produk. Sepengetahuan saya, kalau tidak salah ini ya, mungkin nanti bisa dikoreksi. Diferensiasi ini kan tidak harus tiga-tiganya diterapkan secara sekaligus gitu. Boleh kita hanya ambil dua saja, misalnya konten dan proses tanpa sampai produknya. Jadi kalau memang dirasa untuk yang produk, misalnya ada beberapa mata pelajaran itu untuk diferensiasi produknya agak rumit gitu, kita agak memakan waktu, ya skip aja. Kita pakai yang konten dan prosesnya saja. Tapi kalau misalnya dirasa, oh ini bisa nih dibuatkan rubriknya, bisa sekaligus 3, ya itu jauh lebih bagus gitu. Itu mungkin menurut pendapat saya. Mohon izin Pak Yayan, Bu Dini itu. Terima kasih. Baik, iya. Ya betul Pak Heru ya. Jadi tidak harus dipaksakan semuanya ada gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau misalnya yang produk tidak ada ya nggak usah. Ya tergantung kepada materi yang akan kita ajarkan juga. Itu ya Pak Yayan ya. Nggak semua juga harus tampil kan ya di setiap kali ngajar. Betul. Salah satu, salah dua, atau salah tiga. Tiga-tiganya. Jadi kita boleh menggunakan itu. Cuma Pak Yayan satu ada agak kurang ini ya. Coba yang di slide itu mana Pak? Sebelumnya, slide sebelumnya. Wah, di atas gitu. Nah ini ya. Maksudnya gimana? Implementasi strategi pembelajaran terdiferensiasi secara konten dilakukan dengan penyampaian materi ya. Ini maksudnya untuk strategi pembelajaran mengacu kepada konten peserta didik. Kalau misalnya ada anak yang tadi masih dasar banget gitu pengetahuan tentang bagaimana sih menghitung rumus keliling gitu kan, mempelajari keliling. Nah berarti ngajarinya dari mulai yang paling dasar gitu kan, seperti itu ya, menyesuaikan. Nah kemudian menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan disampaikan oleh guru berdasarkan profil gaya belajar yang dilakukan peserta didik. Nah seperti yang tadi sampaikan Pak Yayan, berarti ini ya, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan berdasarkan profil gaya belajar yang dimiliki tadi ya, dengan menggunakan multimoda tadi. Itu ya Pak Yayan ya. Jadi masuk ke konten juga itu ya Bu? Masuk. Nah kemudian strategi yang dilakukan guru dalam diferensiasi konten, menyajikan materi bervariasi tadi ya. Kalau di Pak Unma mungkin dari mulai tadi ya, menjelaskan tentang pisang tuh, jenis-jenis pisang. Kalau anak baru tahu pisang Ambon aja, mungkin berarti dari jenis-jenis pisang diajarkan juga gitu ya, dari yang bervariasi, dari mulai pisang Ambon dan. Nah ini menggunakan kontrak belajar, menyediakan pembelajaran ini, menyediakan materi model gitu ya, ini media modus. Ada kelompok yang harus mengulang, berarti seperti apa gitu kan ya nanti pembelajarannya. Nah, diberikan tugas-tugas seperti misalnya studi kasus untuk yang sudah paham gitu ya, untuk yang ini latihan soal.
mengerjakan soal yang sudah pernah dilakukan untuk mengulang misalnya. Kalau yang siap diberi tantangan misalnya ini praktek mandiri, nah gitu ya, nanti lebih sulit lagi gitu. Ini ada semuanya ya Bapak Ibu. Teori, secara teori. Lengkap Bu teorinya. Tinggal implementasinya yang dipikirkan ini. Belum kebaca Bu. dari mana dulu ya Pak Budi? Sanggup nggak gitu ya, soalnya kita ngelihat dulu apa kondisi kita di sekolah ini kira-kira mendukung nggak gitu kalau kita mau menerapkan pembelajaran diferensiasi yang memang ideal gitu ya. Benar Bu, dan butuh secara paling tidak 80% memahami ini, insya Allah jalan oke. Tapi kalau hanya segelintir, 2 gelintir masih sekian orang mah akan sangat itu Bu, makanya harus dimulai. Alhamdulillah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah ada di sini, dan kita sudah dimulai dengan IHT, menyamakan persepsi tentang informasi, konsep, tinggal sama-sama implementasi. Bismillah saja mudah-mudahan. Iya, benar-benar berproses ya Pak ya. Jadi kita jangan pengen ideal dulu lah, minimal ada 1-2 lah gitu ya, tidak harus 3-3-nya masuk kan konten proses produk. Dan kita juga bisa memanfaatkan bahan yang ada sebenarnya untuk media gitu ya. Sebenarnya. Butuh Kamu harus paham dulu konsepnya Bu ya. Iya betul. Butuh effort lebih soalnya kita jadi kerjanya kalau ini ya Bapak Ibu. Elaborasi pemahaman, kita masuk sesi elaborasi pemahaman terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi. Ini sudah dari sisi definisi tadi kan sudah kita bahas juga ya, bahwa pembelajaran terdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan anak yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran terdiferensiasi. Nah, katanya tadi kalau kita baca di yang naskah akademik tadi, salah satunya adalah bahwa guru itu harus proaktif, harus responsif katanya gitu ya, merespon apa yang diinginkan oleh anak gitu. Itu salah satu ciri, sebenarnya ciri lain-lain banyak. Nah, yang tadi ya menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, yang menyesuaikan tingkat kesulitannya, sesuai dengan kesiapan belajarnya gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada strategi pembelajaran terdiferensiasi. Strategi pembelajaran terdiferensiasi itu kan ada berdasarkan peta kebutuhan, tadi kan ada konten, ada kesiapan belajar, minat dan kopi belajar. Nah, strateginya tadi kalau kesiapan belajar berarti berdasarkan kontennya gitu kan ya. Kemudian untuk yang berikutnya prosesnya gitu ya. Kemudian dari sisi kesiapan belajar, minat dan kopi belajar. Jadi di sini. Nah, kapan waktu yang tepat untuk melakukan diferensiasi sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembelajaran? Kira-kira kenapa kita perlu untuk penting gitu pembelajaran diferensiasi ini penting Bapak Ibu? Bapak Ibu. Ya, gimana Pak Heru? Sebagaimana tujuan awal dari pembelajaran diferensiasi ini menjadi penting agar kita dapat menjamin keterlangsungan dan keberhasilan pemenuhan hak-hak belajar peserta didik. Jadi tidak mengabaikan satu profil atau beberapa bagian dari peserta didik, tapi semua peserta didik mendapatkan pelayanan yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama dengan cara yang berbeda. Itu sebagai bentuk penjaminan saja. Terima kasih. Baik, iya, jadi itu ya. Baik, terima kasih Pak Heru ya. Adanya pelayanan secara diferensiasi. Hanya kan ada tidak satu aspek itu saja yang menjadi penilaian di sekolah itu. Kadang sikap perilaku dan kehadiran juga sangat menentukan. Ini di kurikulum Merdeka ini bagaimana dengan anak yang notabene untuk kehadiran ini ada kurang. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan sesi kita hari ini ya untuk diskusi tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang saya sangat mengapresiasi ya tadi teman-teman juga Bapak Ibu semuanya sudah aktif ya untuk diskusi kita kali ini. Nah, untuk yang belum tampil tenang ya, masih banyak kesempatan ya, besok masih ada lagi. Nanti besok sama Bu Vina ya. Ini sebenarnya masih bagian dari asesmen juga. Kita ini diskusinya sampai buat instrumen asesmennya gitu ya. Nah, gitu. Baik. Itu mungkin ya Bapak Ibu untuk sesi kita kali ini, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, maka Bapak Ibu silakan kalau mau ada yang